misi mulia. Jadi hidup kami berjuang bersama, takkan berhenti. Dunia butuh kehadiranmu, Arnoldus Johnson memanggil semua, menyalakan dunia dalam karya dan doa. Dengan semangat kasih dan setia Soferdia, mari kita melangkah, mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia, Soferdia tercinta, berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia, Soferdia tercinta, berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Dunia butuh kehadiranmu, Arnoldus Johnson memanggil semua, menyalakan dunia dalam karya dan doa. Dengan semangat kasih dan setia Soferdia, mari kita melangkah, mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia, Soferdia tercinta, berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Kami Soferdia setia uang, kami berjanji setia berkarya dalam semangat SVD yang mulia, misi mulia. Jadi hidup kami berjuang bersama, takkan berhenti. Mari berkarya, berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia, Soferdia tercinta, kita berkibar di dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. 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 Kita. Tuhan bersama kita. Iya, Tuhan bersama kita. Ya, para Soferdia, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di Kalimantan sana, di Sumatera sana, lalu di Jawa, di Bali, di mana lagi, di mana-mana ya, di Kalimantan. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semua dalam keadaan sehat-sehat ya? Semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kita pada sore hari ini akan berbincang-bincang dengan tema semangat hidup Soferdia. Mengapa kita memerlukan adanya semangat yang menggerakkan kita? Melalui semangat spiritualitas, kita memerlukan identitas diri. Dan bagaimana kita menanamkan semangat Soferdia supaya kita dapat hidup dan berjalan sesuai dengan cita-cita semangat kita. Nah, secara sederhana, spiritualitas adalah jiwa atau roh yang menghidupkan cara kita berpikir, cara kita merasa,
cara kita bertindak, dan itu semua berakar pada relasi dengan Allah dan mengalir dalam hidup kita. Ini bukan hanya soal doa di ruang ibadah, tetapi yang menyentuh seluruh hidup. Cara bekerja, melayani, menghadapi tantangan, bersyukur, dan cara kita mengasihi. Arah dan kompas hidup. Spiritualitas itu memberi kita orientasi. Tanpanya, kita seperti perahu tanpa kemudi. Bergerak, tapi entah kemana. Semoga spiritualitas Arnoldus Jansen yang kita jiwai dalam semangat Soferdia menjadi tuntunan, menjadi arahan, menjadi kemudi dalam hidup kita. Ini penting. Jadi bagaimana kita tersenyum, orang tahu, oh bagaimana kita melayani, oh ini orang Soferdia. Nah itu penting, menjadi identitas kita. Ya, nah lagu kita menjelang lagu kemerdekaan. Nah ini Bapak Stefan akan rock alternatif pop punk Jawa, lagu rock kemerdekaan. Nah mari kita nikmati. Perjuangan
lagu kemerdekaan dalam bahasa Jawa luar biasa ya. Kita berada di bulan Agustus dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus, hari raya kemerdekaan kita sebagai bangsa, sebagai negara merdeka. Iya, merdeka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengapa paguyuban Soferdia memerlukan spiritualitas? Tadi saya sudah singgung, sebuah paguyuban tanpa spiritualitas yang jelas, ya akan kehilangan arah. Tidak tahu mau kemana. Hanya ada organisasinya, tetapi mau kemana. Dan kita akan kehilangan daya dorong. Tidak punya semangat konsisten. Kalau lagi baik-baik saja, kalau sudah lagi down, ngilang. Dan hal itu mudah terpecah atau layu. Karena motivasinya hanya datang dari perasaan atau situasi. Tidak semangat yang menjiwainya. Nah, dengan spiritualitas yang jelas, sebagai Soferdia, kita akan memiliki identitas yang membedakan kita dari kelompok-kelompok lainnya. Kita akan memiliki semangat hidup dan semangat berkarya yang terus menyala. Kita dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi banyak goncangan, tantangan, gelombang. Maka penting sekali kita memiliki spiritualitas, semangat yang menggerakkan kita sebagai paguyuban. Nah, ini dia yang berhut di bulan Agustus, Bapak Yosef Paulus. 5 Agustus ya, Soferdia Santo Paulus Juanda. Ibu Natalia Ratna 7 Agustus, Soferdia Salib Suci. Ibu Agatha Mai 7 Agustus, Soferdia Salib Suci. Ibu Sofia Florentina 8 Agustus, Soferdia SMK Pagesangan. Ibu Agustina Anggraini 9 Agustus, Soferdia Salib Suci. Bapak Sugeng 9 Agustus, Soferdia Salib Suci. Ibu Inonsensia 12 Agustus, Soferdia SMK Pagesangan. Ibu Agnes Erliana 13 Agustus, Soferdia Salib Suci. Kepada Anda semua saya ucapkan selamat happy birthday. Selamat ulang tahun. Bon anniversaire. Semoga sehat-sehat selalu, diberi kekuatan, diberi peneguhan. Nah, ini kita bersama akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Oke, selamat. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati.
Iya, selamat ulang tahun. Happy birthday, bon anniversaire. Selamat ulang tahun. Iya, selamat dan tetap sehat, Tahes ya. Oke. Selamat ulang tahun. Happy birthday para pengingat lahat. Iya, selamat ulang tahun. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan dari Pakem, Pak Prapto yang akan berbagi. Mari kita nikmati. Selamat sore Pak Prapto. Iya, selamat sore. Selamat sore Romo Iya. dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Soferdia Jogja. Mohon maaf ya, suara saya ini pita suara saya itu memang sudah mulai berubah. Tapi Jadi masih kurang, jelas. ya, kurang bagus lah didengar. Masih jelas Pak Prapto, jelas. Nah, Romo sudah mulai sibuk ya Mo ya, dengan berbagai event rohani menjelang 17-an ya Mo ya. tidak terlalu. Nah. Ya, yang penting Romo mesti cukup istirahat untuk pertahankan stamina ya Mo. Iyalah, pasti. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku di Soferdia yang dikasihi Tuhan, kita ini tanpa rencana menjadi himpunan yang berkenan kepada Tuhan. Menurut saya, himpunan kita ini himpunan yang terberkati. Betul ya Mo ya? Betul. Mengapa tidak? Kan karena kita ini adalah ya boleh dibilang ya sebagai ujung tombak lah, atau apa, pionir, atau juga tangan kanan Tuhan untuk mewartakan sabda Allah. Kita ini diharapkan untuk menjadi pelaku firman kepada semua saudara sesama kita. Seperti itu ya Mo ya. Betul sekali. Betul, terima kasih Mo. Nah, tentu kita bukanlah seperti pewarta mimbar yang memang diutus untuk itu, melainkan ya umat Tuhan biasalah yang dengan sukarela hadir di tengah-tengah sesama manusia, ya dengan cara menghadirkan diri apa adanya, ya semampu kita, tidak perlu pakai embel-embel, tidak perlu pakai jargon yang mulu-mulu atau aksesoris suci, aksesoris rohani dan lain-lainnya, lalu berkeliling kemana-mana. Romo, maaf ini sekedar ungkapan pikiran yang dangkal loh Mo. Gak apa-apa ya Mo ya. Gak apa-apa. Nah, lalu apa dan bagaimana dong kalau begitu? Ya, kita ini kan sudah dibaptis, sudah menerima krisma, dan menerima sakramen-sakramen lain. Kita sudah terbiasa dengan doa, ekaristi, ziarah, dan lain-lainnya. Dan saya percaya sahabat-sahabatku di paguyuban ini sebagian besar atau bahkan semuanya sudah berbagi apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, baik
bantuan yang bersifat material maupun bantuan yang bersifat spiritual. Ya, dengan berbuat demikian secara tidak langsung kita ini sudah mewartakan sabda Allah loh, kemana-mana dan dimanapun dan kepada siapapun. Gimana mau? Lebih kurang seperti itu kan ya mau ya? Nggih, Pak Prapto. Iya mau. Ya, kita perlu membuat adem jika bertemu orang, membuat ayem dan senang bila bertemu orang. Ya, dan seterusnya seperti itu. Itu sudah, menurut saya sudah mewartakan sabda Allah, menjadi pelaku firman Tuhan kepada yang kita jumpai. Itulah wujud kasih yang adalah inti Injil kita. Betul ya Mo ya? Inti Injil kita kan kasih ya Mo ya? Betul. Ya. Wah, ini kok mohon maaf ini nadanya kok menggurui ya. Tidak. Bukan itu. Maksud saya bukan itu. Saya itu cuma sekedar mengungkapkan kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Itu aja, nggak ada yang lain-lain. Nah, sekarang yang penting tidak usah surut, tidak perlu goyah kalau niat baik kita tidak diterima atau bahkan dicurigai. Tuhan tetap menjagai dan memberkati setiap orang atau setiap umatnya yang berkehendak baik. Saya percaya kok itu, percaya. Ever onward, no retreat. Itulah kata Bung Karno. Maka sebagai saluran kasih, marilah kita tetap berbuat baik untuk membumikan kehendak Tuhan kepada sesama kita. Kita memang diutus untuk itu kok. Ya Mo ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Amin. Iya, benar Pak Prapto. Jadi semangat dasar yang bisa menjadi, boleh dikatakan, ciri Soferdia. Antara lain ya, semangat firman Allah. Ini selalu berpusat pada firman Allah sebagai sumber inspirasi dan arah perjalanan kita. Misalnya, memulai kegiatan dengan pendalaman kitab suci, membiarkan firman menjadi kompas dan karya. Yang berkaitan dengan itu juga semangat misi dan keras kesaksian hidup. Seperti Pak Prapto tadi katakan. Membawa kasih Allah kepada sesama, terutama yang sederhana, terpinggirkan, dan belum banyak terjangkau. Nah, kunjungan aksi sosial yang dilakukan oleh Soferdia itulah semangat misi dan kesaksian hidup. Lalu semangat doa dan persaudaraan. Doa bukan hanya ritual, tapi nafas dari paguyuban kita. Persaudaraan yang tulus saling menopang dalam suka duka. Dan berikut adalah semangat kesetiaan dan pengorbanan. Setia dalam panggilan sebagai pendukung karya misi, meski kecil peran yang kita lakukan. Tapi bila kita berani mengorbankan waktu, tenaga, dana, dan hati dan pelayanan, itu juga merupakan suatu yang besar di dalam karya-karya kita. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Prapto, saya lengkapi ya tadi sedikit. Dan ini dia Ave-Ave di Lourdes. Siapa ini? Request lagu dari Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus. Selamat mendengarkan. Semoga lagu ini sungguh menjadi kekuatan Tuhan. Mari mendengarkan.
Ave Ave Maria. Nah, mari kita ke Surabaya. Iya, yang akan Semoga tetap sehat dan Pak tetap Smith, semangat. ya, Pak Smith, ya. Tema hari ini adalah semangat hidup Sovedia. Semangat hidup Sovedia tercermin dalam semangat misionaris SPD. Ini melibatkan komitmen untuk berbagi iman, membangun komunitas, dan melayani mereka yang membutuhkan baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat luas. Dengan demikian, semangat hidup Sovedia adalah semangat misionaris yang mendorong mereka untuk mengatakan Injil, melayani sesama, dan membangun komunitas yang lebih baik, baik melalui kegiatan gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian nomor dari saya. Selamat sore, berkat dalam. Iya, Pak Joseph Smith. Iya. Iya, kita perlu menanamkan semangat ini dalam paguyuban kita. Dan bagaimana kita menanamkan semangat ini seperti yang diceritakan Pak Prapto, seperti diceritakan oleh Pak Joseph Smith. Nah, tindak lanjut, kita membutuhkan formasi rohani yang rutin tentunya. Dan hal itu kita bisa lakukan melalui perjumpaan, melalui pertemuan, melalui pendalaman iman, rekoleksi, atau renungan-renungan. Juga kegiatan yang relevan dan bermakna. Bukan hanya sekedar kumpul, rapat, tapi kegiatan yang membuat anggota merasa terlibat di dalam paguyuban dan dalam karya misi. Nah, ini dia Natasha Soferdia Muda Surabaya. Lagu apa? Pertolonganmu, ya. Oke, mari kita dengarkan lagu ini. Semoga terhibur. Oke, selamat mendengarkan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat
bagus ya, pertolongan Citra Skolastika. Request dari Natasha. Iya, bagus sekali. Ya, sekarang kita masih mendengarkan sharingnya siapa ya? Sharingnya siapa ini? Iya. Bapak Ibu Sabardian Ya, Pak terkasih Stefan, ya. dimanapun berada yang pada sore hari ini berkesempatan untuk mendengarkan dan bertemu kembali dalam Gema Soferdia. Sore hari ini saya dengan Yosef dari Paroki Santo Paulus Juanda ingin berbagi bagaimana semangat hidup Soferdia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semangat hidup Soferdia yang merupakan anggota Serikat Sabda Allah atau SVD Awam merujuk pada semangat misionaris dalam menjalankan tugas dan panggilan hidup. Semangat inilah yang mencerminkan dedikasi untuk mewartakan Injil, melayani sesama, membangun komunitas yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Bagi Soferdian itu sendiri, semangat hidup ini juga melibatkan pemahaman dan penghayatan spiritualitas SVD dalam konteks hidup sebagai awam. Apa itu spiritualitas SVD? Soferdia sebagai awam yang terikat dengan SVD menghayati spiritualitas dari misi SVD dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti mereka akan berusaha untuk menghadirkan semangat Kristus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, keluarga, dan pelayanan sosial. Lalu, bagaimana Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita melayani dengan semangat Soferdia? Semangat Soferdia juga tercermin dalam keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Mereka akan berusaha menjadi garam dan terang dunia dan membawa perubahan positif dalam lingkungan sekitarnya. Lalu, siapa saja komunitas dan persaudaraan Soferdia? Soferdia selalu membangun komunitas yang erat dan saling mendukung, saling menguatkan dalam iman dan pelayanan, serta menjalin persaudaraan yang mendalam dengan siapapun. Sedangkan pertumbuhan hidup pribadi dan iman dalam semangat hidup Soferdia juga mendorong untuk terus bertumbuh dalam iman dan karakter. Mereka mencari cara untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Injil. Romo, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Soferdia atau SVD Awam dikenal juga dengan semangat keterbukaan dan penerimaan terhadap perbedaan. Siapapun mereka, apapun suku, agama, Soferdia selalu berupaya untuk membangun jembatan komunikasi. Dan ini penting. Dengan berkomunikasi, kita akan selalu mewujudkan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Dan juga kita bekerja sama dengan semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Maka dengan demikian, semangat hidup Soferdia adalah semangat misionaris yang holistik, yang melibatkan spiritualitas, pelayanan kepada sesama, komunitas kepada siapapun tanpa memandang latar belakang, serta untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan keimanan. Dan yang paling jelas, kita terbuka
kepada siapapun dan kita menerima siapapun. Demikian Bapak Ibu Romo yang terkasih, sedikit dari saya mengenai semangat Soferdia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan sedikit apa yang saya sampaikan menjadikan kita semakin semangat dalam hidup misionaris bersama SVD. Matur nuwun sugeng sonten. Matur nuwun Amin. Bapak Stefan. Ya, benar sekali. Maka para anggota Soferdia, penghargaan dan motivasi, mengakui kontribusi anggota, memberi apresiasi, berbagi kesaksian hidup. Nah, itu penting sekali di dalam organisasi paguyuban Soferdia. Dan tentunya dalam kehidupan kita bersama, kepemimpinan yang memberi teladan. Pengurus yang hidup sesuai semangat Soferdia akan menular ke anggota lainnya. Simbol dan bahasa rohani yang sama, moto, doa khas Soferdia, lagu atau slogan yang mengingatkan arah kebersamaan kita. Sekali lagi Pak Stefan, terima kasih untuk sharingnya, untuk peneguhannya, dan kita percaya ini semua akan membuat kita senantiasa menemukan arah hidup kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan siapa ya? Coba ini dulu. Iya. Itu sudah memang Iya, ini dia. Tuhan yang penuh belas kasih dari surga, Raja damai, penebus dosa manusia. Aku
kasih. Nah, kita masih ada beberapa lagu. Iya. Ini yang berikut request dari Pak Joseph Smith. Ya, lagu apa ya? Tuhan selalu menolongku. Clarissa Dewi ya. Selamat mendengarkan. Oke. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Iya, ini Clarissa Dewi, Tuhan selalu menolongku. Benar sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Jalan untuk memahami pertolongan Tuhan, jalan untuk memahami kehendak Tuhan, jalan untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tiada jalan lain, ialah jalan iman. Dengan beriman dan pasrah kepada Tuhan, kita akan menemukannya.
Nah, ini dia persembahan hati Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu. Ini request lagu dari Eva Soverdia Muda Surabaya. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Iya, ini dia. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Iya, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selain persembahan-persembahan yang lainnya yang nampak, tetapi persembahan hati
adalah persembahan seluruh hidup kita. Luar biasa, luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan dulu masih sebuah lagu ya. Sebuah lagu yang lagi saya buat. Ini apa ya lagunya? Apa lagunya nih? Iya, kita coba dengarkan sebuah lagu. Lagu apa ini? Biarlah ia semakin besar. Iya, mari kita nikmati. Biarlah dia semakin besar. Empat puluh tahun langkahku berjalan di tanah Borneo, ku hayati panggilan dengan hati yang kecil, namun cinta membara, melayani yang lemah, yang sederhana. Moto tabisan jadi suluh jalanku, biarlah ia besar, aku semakin redup di peluh dan pelayan. Ku rasa hadiratnya, suka duka menyatu, jadi syukur yang nyata. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Kau tuntun jalanku dalam terang yang sabar. Orang tuaku, guruku, sahabat setia, pengorbananmu buahnya nyata. Persembahkan hidup dengan hati penuh cinta, bersama umat sederhana, ku jumpai wajah-Mu. Biarlah hidupku terus menjadi saksi bahwa Engkaulah segalanya. Tak selalu mudah, namun penuh makna. Langkah kecilku dalam karyanya, aku diutus, aku mencinta. Di sanalah ku temukan surga. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Kau tuntun jalanku dalam terang yang sabar. Orang tuaku, guruku, sahabat setia, pengorbananmu buahnya nyata. Ku persembahkan hidup dengan hati penuh cinta, bersama umat sederhana, ku jumpai wajah-Mu. Biarlah hidupku terus menjadi saksi bahwa Engkaulah segalanya. Ya
syukurku tak bertepi. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Iya, ini sebuah lagu yang mencerminkan betapa hati bersyukur ketika kita melewati sekian lama pelayanan kita. Sekarang kini giliran kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Kita mau menutup dengan doa ya. Oh masih ada lagu, oh sudah habis ya. Nah ini dia doa penutup Eva. Terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama ditemukan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Sofedia pada hari ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Sofedia pada sore hari ini semakin hari semakin dekat dalam lindungan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Mortika. Semoga kita sekalian diberkati, dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi di akhir, di penghujung perjumpaan kita, terima kasih atas atensi Anda semua. Terima kasih pada Bapak-bapak yang membagikan pengalamannya pada malam hari ini. Terima kasih pada Eva yang telah menyusun program kita untuk hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Dan ini dia, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan himne Santo Arnoldus yang selamat malam. Ciao, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Oh Bapa Arnolianse, bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa Surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah.
bagi kehidupan, kekal menuju surga, di jalan yang kering keresahan. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Selamat malam. Ciao.